sekali lagi saya ucapkan selamat pagi buat Bapak Ibu yang baru bergabung bersama dengan kami. Pagi ini kita akan membahas tentang anak-anak sebagai pusaka Allah. Dan narasumber kita hari ini adalah Ibu Pinkan Margaretha. Beliau adalah dosen dan Kaprodi S1 Psikologi UKRIDA dan juga sebagai psikolog pendidikan dan keluarga. Beliau juga berprofesi sebagai trainer dan fasilitator dan tersertifikasi sebagai eksekutif coach dari Coaching Indonesia. Dan beliau juga pernah menjadi dosen S1 di psikologi UKSW. Nah, saya percaya Bapak dan Ibu pasti sudah tidak sabar untuk belajar ya Bapak dan Ibu. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah buat Ibu Pinkan Margaretha. Terima kasih Kakak Leni. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat hari betul ya. Nah, yang sudah menyelenggarakan, saya percaya bahwa Bapak Ibu yang hadir pagi ini kita ada nggak kebetulan, kita pasti akan belajar bersama-sama. Dan izinkan saya untuk menyampaikan dulu materi yang sudah saya siapkan. Tapi saya sangat menantikan nanti Kak Leni akan memandu kita dalam diskusi ya. Saya sangat menantikan pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Karena lewat pertanyaan-pertanyaan kita akan bisa saling memperkaya dan mempertajam. Baik, izinkan saya mulai untuk memaparkan materi yang dengan judul anak-anak sebagai milik pusaka Allah. Tadi Kak Yosua sudah mengantarkan dengan sangat ciamik ya, sangat indah. Bagaimana kalau kita lihat di luaran sana itu barang-barang yang kelihatannya sepele ya Bapak Ibu, cuman telur doang dikasih mutiara-mutiara kok jadi mahal banget gitu ya. Tapi nyatanya begitu Bapak Ibu. Kita hidup di zaman yang kalau soal harga sesuatu tuh kadang-kadang di luar akal. Bagaimana tas yang sekecil apa harganya bisa berapa gitu ya. Dan harus kita akui Bapak Ibu, mari saya mengajak untuk kita jujur gitu ya. Seringkali keberhargaan tadi kan Bapak Ibu waktu ditanya berapa harga anak-anaknya Bapak Ibu tak ternilai nggak bisa dijual gitu ya. Oke. Tapi coba ini dijawabnya dalam hati aja. Seringkali waktu kita memperlakukan barang-barang mahal yang kita punya sebagai contoh. Misalnya Anda punya apa ya? iPad atau handphone gitu ya, gadget yang mungkin harganya 2 digit lah. Atau di atas 5 juta deh gitu ya. Dipegang sama anak Anda yang SD. Namanya anak SD kelas 1, kelas 2 atau mungkin masih TK. Pikir sepersekian detik itu ke anaknya atau ke barangnya? Nah, karena meskipun tadi waktu ditanya dalam icebreaker tadi kita bilang anak kita tak berharga, sebagai manusia yang lebih terasa krisisnya itu justru ketika barang yang harganya 2 digit jutaan itu rusak daripada anak kita. Mengapa? Saya tidak bilang bahwa kita tidak menyayangi anak kita, tapi begini, justru karena pasangan kita, anak kita itu daily base ada sama kita ya. Seringkali kita take it for granted. Bapak Ibu tahu ya, take it for granted itu seringkali tanpa sadar kita meremehkan. Contoh lain, saya sering sampaikan ini. Kenapa ya kita kalau sama orang yang tidak kita kenal, kita tuh bisa sopan. Intonasi kata-kata kita itu bisa tidak meninggi gitu ya. Kita menjaga supaya orang tidak tersinggung dengan ucapan kita. Tapi seberapa sering justru kepada anak, kepada pasangan, waduh, intonasi kita itu bisa meninggi setinggi atap ya Bapak Ibu. Nah, ini coba logika-logika seperti ini
saya bawa dulu di awal untuk membuat kita sama-sama mau belajar. Kalau saya sampaikan sama-sama, saya pun terus belajar. Oke, saya akan bagi paparan saya dalam tiga poin penting, Bapak Ibu. Yang pertama, saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat situasi dunia kita itu seperti apa. Lalu setelah itu, peran kita sebagai orang tua menjaga pusaka Tuhan itu seperti apa. Lalu yang ketiga, konklusinya seperti apa. Ya, jadi ada 3 hal itu. Selama saya sudah ngomong 10 menit ini tadi ya. Jadi sisa waktu 45 menit kita akan coba perhatikan sama-sama. Silakan slide-nya ditayangkan. Bapak Ibu, kalau saya boleh mengambil ayat dari Matius 24 ayat 12 ya. Coba kita renungkan. Dunia kita itu kasih kebanyakan orang jadi dingin, Bapak Ibu. Teknologi makin maju, itu tidak saya pungkiri. Hari ini kita bisa berkumpul dalam ruang Zoom. Ini kemajuan teknologi yang tidak terbayang. Mungkin pada saat Bapak Ibu usia SD, Anda tidak kebayang ini bakal ada. Dulu kita itu kalau mau jumpa orang ya harus ketemu. Tapi kan sekarang tidak. Lewat digital platform kita bisa berjumpa tanpa harus menembus kemacetan, tanpa harus jauh. Teknologi makin maju, manusianya makin banyak, tapi coba lihat Bapak Ibu. Berapa banyak berita di koran yang kita baca, orang mengalami kesepian, orang melakukan kriminalitas. Hari-hari ini tuh kalau mungkin berapa ya, 2-3 tahun terakhir ya Bapak Ibu, lihat bagaimana nggak usah jauh-jauh ke luar negeri. Dulu kalau kita baca pembunuhan berantai itu di luar negeri. Tapi sekarang, lihat cara orang menyelesaikan konflik dalam rumah tangga. KDRT mungkin udah biasa. Belum lama kita dengar berita ada istri yang dengan sengaja bunuh diri barengan gitu ya, anak-anaknya semua. Hal yang dulu kita nggak kepikir orang bisa seperti itu. Dan ini terjadi dalam konteks keluarga Bapak Ibu. Kalau kita bicara orang dibunuh karena dijahatin orang, dirampok, dari dulu itu ada. Tapi coba kita sadari, sekarang itu amarah, emosi, kasih. Jadi keluarga yang harusnya menjadi rumah cinta, harusnya menjadi rumah kasih, ini defisit kasih Bapak Ibu. Dan salah satunya justru ironinya ya, justru karena teknologi digital, kita sering dengar ya, gadget itu mendekatkan yang jauh tapi menjauhkan yang dekat. Nah, kasih itu tidak akan muncul kalau tidak ada relasi Bapak Ibu. Nggak mungkin kita bilang mengasihi anak kita kalau kita nggak pernah spend time waktu sama dia. Ada yang bilang gini, the currency of love is time. Jadi love, kalau dianggap sebagai currency mata uang, kasih itu equal dengan seberapa banyak waktu yang kita berikan untuk orang yang kita kasihi. Nah, hari-hari ini banyak orang tua yang justru twisting pemikirannya dengan begini. Ya justru karena saya sayang anak-anak saya kerja keras cari uang, pergi pagi anak belum bangun, pulang ke rumah anak sudah tidur. Tapi kita sebagai orang tua menghibur diri kita dengan berkata begini, saya kerja keras buat anak supaya nanti dia bisa masuk sekolah yang paling bagus, kuliah di tempat yang paling bagus. Nanti kalau perlu, kalau dia kerja, dia nggak betah, nggak apa-apa, saya kasih uang saku terus. Kalau menikah saya kasih uang pernikahan. Bapak Ibu ada yang salah dengan pola pikir kita. Ada yang salah. Karena dengan pola pikir seperti itu, Anda mau sediakan anak dengan segala kekayaan ya, fasilitas. Tapi yang dibutuhkan anak growing up bukan itu. Anak butuh kasih. So, lihat dunia kita sekarang, hati-hati. Saya tidak ingin mengintimidasi atau menakuti, tapi saya ingin menyatakan fakta. Salah satu hasil riset tahun 2023, Indonesia National Adolescent Mental Health Survey. Survei kesehatan mental remaja di Indonesia tahun 2023 dilakukan salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia, UGM, bersama dengan Queensland University. Nanti Anda boleh Google, itu ada. Saya kasih tahu bocorannya saja. 1 dari 3 remaja usia 10 sampai 17 tahun itu mengalami masalah kesehatan mental. Masalah kesehatan mental itu bukan gangguan kesehatan mental. Masalah itu begini, dia merasa sedih berkepanjangan, dia merasa kesepian berkepanjangan. 1 dari 3 Bapak Ibu. Jadi kalau
kalau Anda lihat 100 anak remaja usia 10 sampai 17, maka sepertiganya 30. Gitu cara berpikirnya ya. 1 dari 3. Artinya ini anak belum yang sampai misalnya halusinasi, nggak bisa tidur, depresi, enggak. Tapi dia tidak bahagia. Problem-problemnya beragam, mulai dari kesulitan akademik sampai masalah relasional orang tua. Statistik kedua, 1 dari 20 anak remaja usia 10 sampai 17 mengalami gangguan kesehatan mental. Kalau saya sudah bilang gangguan kesehatan mental, berarti kita bicara gangguan kecemasan, gangguan depresi mayor, gitu ya. Gangguan yang seperti ADHD itu meningkat, Bapak Ibu. Nah, ini potret di Indonesia. Saya bersyukur ada survei itu karena sejauh ini itu survei yang paling komprehensif yang pernah dilakukan terkait kesehatan mental remaja di Indonesia. Dan saya sering membagikan ini kepada orang tua to telling you bahwa anak-anak kita tidak dalam kondisi baik-baik saja. Saya justru ingin raising awareness. Saya tidak ingin raising fear ya. No. Justru awareness yang membuat kita tidak terlena. Anda sebagai orang tua, kami sebagai guru, pendidik, psikolog, kita sadar bahwa kita perlu lebih concern tentang anak-anak kita. Kita nggak sekedar mengikuti apa yang viral. Next slide yang kedua. Kondisi dunia saat ini tuh paling tidak saya konklusi dalam 3 hal. Tadi kalau kebenaran firman menyatakan kasih menjadi dingin gitu ya. Fenomenanya apa? Bapak Ibu, sosial media, saya nggak memusuhi sosial media Bapak Ibu. Sosial media itu seperti pisau. Di tangan seorang pembunuh menghabiskan nyawa, tapi di tangan seorang chef yang jago itu menjadi makanan bintang 5. So social media is the same. Depends siapa yang menggunakan dan untuk apa. Tapi poin satu yang mari kita lihat. Sosial media membuat perbandingan sosial yang tidak realistis. Saya nggak ngomong anak-anak dulu deh. Hari ini saya lebih ngomong ke orang tua dulu. Berapa banyak orang tua kita refleksi ke diri kita ya Bapak Ibu ya. Waktu udah musim rapotan ya, musim akhir semester, ibu-ibu lain mulai posting, ayah-ayah lain mulai posting berbagai piala, berbagai sertifikat, nilai rapot, ranking. Coba jujur jawab di hati kecil Anda. Ada nggak tergelitik, wah aku juga harus nih, anakku kok belum ya, gitu. Kalau anak-anak di usia PAUD, biasanya nih fenomenanya soal umur berapa bisa baca, bisa calistung. Dalam ilmu perkembangan di psikologi, kemampuan anak membaca itu starting point-nya beda-beda Bapak Ibu. Ada anak yang umur 4 tahun udah pasti baca. Ada anak yang sampai umur mepet banget mau masuk 7 tahun baru lancar. Dan dalam ilmu psikologi kita belajar masing-masing anak punya kecepatannya sendiri-sendiri. Karena biasanya anak yang cepat di verbal mungkin agak sedikit lambat di bagian lain. Misalnya anak yang suka baca, anak yang cepat verbalnya, kalau disuruh olahraga, disuruh ngelempar bola, nggak sejago teman yang lain. Ada teman yang lain nih, suruh baca belum mau, suruh membuat angka, membuat itu belum mau. Tapi begitu diajak lempar-lemparan bola, oh jago bener. Artinya boleh jadi kelebihan dia yang matang lebih dahulu adalah kinestetik, bukan area verbal. Ada anak yang cepat di angka, tapi berbahasanya masih kurang. Bisa jadi. Nah, 0 sampai 7 tahun masing-masing anak punya perkembangannya sendiri-sendiri. Lepas dari 7 tahun pun Bapak Ibu, masing-masing anak itu Tuhan kasih potensi yang beda-beda. Kalau saya pakai ibaratnya tanaman ya biar mudah lah. Ada Bapak Ibu yang dititipin tuh benih pohon mangga. Jadi nanti dia buahnya mangga. Ada Bapak Ibu yang dititipin benih apa misalnya kelapa. Kelapa aja ada kelapa kopior, ada yang kelapa biasa misalnya gitu. Masing-masing anak itu berbeda-beda. Gennya beda, sidik jarinya saja beda. Tapi mari kita jujur, seringkali kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, yang nggak adil itu kita. Kita membanding-bandingkan anak demi anak dalam ukuran yang kayaknya harus sama. Nah itu ya, jadi pertama, hati-hati Bapak Ibu. Kompetisi sosial, komparasi sosial yang tidak sehat ini sudah menggejala. Saya ada di perguruan tinggi dan mulai melihat
mungkin kita perlu menilik bersama-sama ya. Sebenarnya seberapa perlu sih melakukan wisuda sejak TK? Saya ini sesuatu yang karena begini, saya cerita sedikit ya di kampus minggu kemarin itu selesai series ujian skripsi. Lalu saya melihat effort anak-anak murid saya sekarang itu ya. Kalau dulu kan paling oke mulai dari ngasih bunga gitu ya, terus bikin selempang. Padahal itu baru keluar dari ruang sidang yang belum bikin revisi, yang masih ada peluang nggak lulus kalau dia nggak revisi. Gitu ya. Tapi sekarang tuh sudah mulai ada kehebohan-kehebohan. Yang saya perhatikan tuh begini, effortnya makin banyak. Mulai bikin banner. Saya tuh ngitung kalkulasi di kepala saya. Banner itu rata-rata berapa ya? 350-an lah ya, cetak banner itu kan. Lalu bunga-bunga krans itu kan juga nggak murah ya. Kalau saling memberi bunga itu loh, sekitar mungkin 350-400 lah. Tapi gini, nanti kalau ditanya sama Prodi, ya Bu, saya harus segera lulus karena saya kesulitan ekonomi. Saya tuh agak mikir gitu ya. Ini ada yang, jadi anak-anak kita sekarang prioritas untuk membuat kemasan, untuk membuat konten, karena kan urusannya ini kestimulasi oleh konten ya. Jadi sesama mahasiswa itu kalau sudah musim-musim skripsi, itu lihat deh IG story-nya. Semua pasti isinya begitu. Dan saling memberi ide. Mulai dari nanti foto, di sini bunga-bunga, di sini banner. Pokoknya bikin konten. Dalam hati saya begini, mendingan lu pulang revisi dulu itu barang. Gitu ya. Tapi dia spend hampir setengah hari untuk konten, foto-foto di semua area kampus begitu ya. Saya tidak bilang itu tidak baik. Yang saya ingin tujukan kepada Bapak Ibu begini. Hidup di zaman teknologi modern tuh bukan sekedar baik nggak baik, salah nggak salah. Salah benar, bukan. Justru yang lebih menantang adalah kalau kata Alkitab membedakan mana yang baik, mana yang berkenan, mana yang sempurna. Ini tantangannya Bapak Ibu. Kalau sekedar baik, nggak jahat, itu gampang. Dan akhirnya kita semua ikut sesuatu yang viral. Itu social comparison. Hal yang kedua adalah bicara soal FOMO. Nah ini masih ada kaitannya. Ya kayak tadi yang saya cerita fenomena tadi. FOMO, kalau saya lulus, nggak pakai segala macam atribut itu, saya FOMO karena teman saya melakukan itu semua. Ya, saya berhenti ngomong ke mahasiswa. Coba Anda orang tua. FOMO nggak kalau pas zaman liburan nggak pergi ke tempat-tempat yang Instagramable dan posting? Dan ini kan mekanisme yang kemudian jadi satu gulungan karena gini. Nanti orang tuh mengupayakan ya healing meskipun belum punya tabungan, bela-belain pakai pay later supaya bisa healing. Ya kan? Coba Anda lihat dunia kita sekarang ini ngegulung kita dengan social media, dengan FOMO. Saya tuh pernah ya Bapak Ibu, dan akhirnya sekarang mulai lebih pinter lah. Dulu juga pernah ikutan FOMO. Kalau pergi ke tempat-tempat wisata, contoh di Bali itu apa itu Pulau Nusa Penida itu ya. Masa Terakhir ke Bali punya teman di sana yang tour guide. Lalu saya bilang, beli kalau ke Nusa Penida bagaimana? Aduh Kak, jangan musim liburan deh. Itu udah kayak cendol sekarang. Ramenya setengah mati. Dan itu selalu coba Anda lihat, orang tuh fotonya di yang turunan tangga itu loh. Itu kan the best spot. Terus saya mikir gini, iya juga ya. Saya perhatikan, observe. Akhirnya orang kita sekarang tuh ya, kalau berwisata, alih-alih menikmati alamnya, no. Foto, habis itu udah. Kita tuh ngapain ya sebenarnya Bapak Ibu gitu. Sampai termasuk kepada kalau dalam kehidupan keluarga, hati-hati Bapak Ibu, hati-hati gini. Seringkali kita potret, kita tuh pengen kayak hashtagnya couple goals, family goals gitu ya. Saya beberapa kali Bapak Ibu, saya nggak bilang nggak boleh, silahkan kalau Anda mau posting. Tapi gini, beberapa kali yang saya jumpai di ruang konseling, klien-klien yang datang urusan keluarga suami istri. Anda tahu beda jauh itu, antara apa yang diposting dengan apa yang terjadi di kesehariannya dan kemudian dikonselingkan. Makanya sejak saat itu saya belajar, nggak usah percaya. Gini Bapak Ibu, gini. Saya pun kalau mau posting sesuatu di sosial media saya pasti pilih bagian terbaik hidup saya dong. Nggak mungkin saya posting yang buruk-buruk. Ya tapi itu juga nggak salah.
Yang harus bijak adalah yang melihat postingan. Jadi kalau kita lihat postingan orang Bapak Ibu, itu 10% dari hidupnya, 90% pergumulannya dan semuanya ya nggak usah dianggap nggak ada. Itu ada. Tapi anak-anak kita itu kan belum dalam level pemahaman itu. Jadi tadi ya, pembandingan sosial, FOMO, efeknya yang terakhir. Identitas diri otentiknya hilang Bapak Ibu. Ini kalau saya kasih tahu anak remaja tuh ya Bapak Ibu. Coba tanya fenomena sekarang. Punya 2 akun. Satu akun yang bisa dilihat orang tua. Satu akun circle-nya beda. Nanti di akun yang orang tua itu semua baik-baik saja. Di akun yang circle-nya beda, dia keluarkan topeng dirinya yang lain. Itu satu fenomena. Kecuali kalau ada yang orang dewasa bikin 2 akun, satu untuk kerja, satu untuk personal, lain ya Bapak Ibu. Karena itu tujuannya jelas, untuk kerja, untuk personal. Ada lagi misalnya identitas diri. Posting sesuatu, dia lihat 1-2 jam, kalau yang like nggak banyak, dia take down. Itu coba kalau mau dipikirkan, ini fenomena apa? Fenomena meletakkan harga diri kita atas like-nya orang lain. Sudah ada percakapan di antara kami di kalangan psikologi Bapak Ibu. Tombol like di sosial media itu sebenarnya racun. Karena dia menstimulasi di bagian otak kita ini pusat kenikmatan. Jadi otak kita ini punya center of pleasure yang akan mengeluarkan dopamin. Dopamin itu kimia otak yang bikin nagih lagi. Kita pengen lagi, kita pengen lagi. Jadi kalau kita makan enak gitu ya, kita pengen lagi. Nah itu dopamin. Berjudi, pornografi itu stimulating the same thing. Seks itu stimulating the same thing. Nah, like by people, by others itu juga. Problemnya adalah, ayo saya ajak Bapak Ibu bernalar jujur. Saya juga main sosmed. Kadang-kadang scrolling misalnya saya lihat lah Kak Leni lagi ini, saya nggak baca kontennya apa, hanya karena itu Kak Leni saya kenal, saya like. It's only because kayak ya it's my friend, aku like lah gitu. Tidak semata-mata karena kontennya. Poin saya apa? Like yang diberikan orang ke kita itu tidak semestinya menjadi ukuran harga diri kita. Harusnya harga diri kita sebagai manusia dibangun atas bagaimana pandangan Tuhan tentang kita dan bagaimana orang-orang terdekat mengasihi kita atau tidak. Nah, Bapak Ibu dalam kaitan peran Anda sebagai orang tua, saya agak khawatir ketika relasi orang tua dan anak tidak dekat karena kesibukan-kesibukan di kota urban. Anak itu butuh, istilah anak sekarang, validasi. Itu ya kata yang sering dibilang, butuh divalidasi. Ketika dia tidak memperoleh validasi dari orang tuanya demanding, apa-apa selalu salah gitu, maka dia mencari validasi dari luar, salah satunya di sosmed. Nari-nari lah di TikTok. Kalau ngomong TikTok tuh saya sedih Bapak Ibu. Anda kalau pernah baca, TikTok di China tuh isinya beda sama TikTok di kita. Di kita tuh isinya sampah. Sampah tuh apa maksudnya? Ngikutin tari-tari gitu ya. TikTok di China itu isinya tentang temuan-temuan teknologi gitu. Jadi TikTok sendiri juga netral Bapak Ibu. Kalau diisi oleh hal-hal yang bisa memintarkan orang, then good. Tapi coba lihat di culture kita. TikTok tuh isinya bikin orang seru-seru, lucu-lucu gitu doang loh. Gimana negara kita mau maju? Itu kalau dengar skor PISA itu pengukuran kualitas pendidikan yang terakhir. Vietnam itu sudah nomor 2 di bawah Singapura di Asia. Indonesia di mana Bapak Ibu? Vietnam loh. Nah, mari kita bersama-sama concern ya. Next slide. Next slide, nanti saya lama. Nah, sebagai orang tua, Bapak Ibu saya akan kembali kepada kebenaran firman. Yesus selama ada di muka bumi, kita sama-sama sepakat bahwa Tuhan Yesus adalah teladan kita. Yesus selama melayani di muka bumi, motif hatinya adalah compassion. Belas kasihan. Dia menyembuhkan orang, dia memberi makan orang, dia mati di kayu salib itu karena belas kasihan. Belas kasihan adalah tingkat cinta paling tinggi Bapak Ibu. Urutan pertama simpati, empati, cinta, compassion itu paling tinggi. Kenapa? Compassion adalah satu perasaan yang membuat kita bersedia menderita bersama dengan orang yang kita belas kasihani.
Udah nggak usah saya terangkan panjang lebar. Anda kalau ingat karya Yesus di kayu salib, udah itu compassion. Kasih yang sedemikian rupa yang membuat kita mau untuk melakukan apapun juga, berkorban apapun juga, agar orang yang kita kasihi itu mencapai tujuannya. Hati-hati, saya garis bawahi karena begini, belas kasihan itu bukan memanjakan. 3 atau 4 bulan lalu, sebelum jadi tahun 2023 akhir, saya kutip ini karena berita itu sudah ada di media massa nasional. Kalau Bapak Ibu baca berita seorang mahasiswi di Jawa Timur ya, di Surabaya, yang dokter hewan ini, kedokteran hewan, bunuh diri. Lalu yang saya ingin soroti adalah surat yang dia tinggalkan. Itu ada di media. Nanti Anda bisa cek kalau mau, kalau belum baca beritanya. Mahasiswi kedokteran hewan UNER. Ya, saya sebut UNIF karena itu sudah ada di beritanya. Di note yang dia tinggalkan, satu kalimat begini, ke mamahnya. Mama maaf, dalam bahasa Inggris dia tulis, Mama maafkan saya karena saya tidak bisa membalas cintamu. Tapi cintamu selama ini sudah membuat saya menjadi orang useless. Coba pikirin. Pikirin. Your love make me useless. Dugaan saya tidak terlalu tahu kasus ini Bapak Ibu, tapi dari dugaan itu, ini contoh belas kasihan yang salah. Berapa banyak kita sebagai orang tua, atas nama cinta, kita atur semua hal di hidup anak kita. Kita yang tentukan dia mau pakai baju apa, dia mau makan apa, dia berteman dengan siapa. Kita ini seperti dalang di hidupnya. Kita yang tentukan semuanya tanpa pernah kita bertanya, nak kamu maunya apa? Ibarat kalau kita pakai kata pusaka, alih-alih kita bertanya kepada Tuhan sang pemilik pusaka, Tuhan, pusaka yang kau titipkan padaku ini harus kurawat dengan cara apa? Alih-alih kita bertanya seperti itu, kita sudah punya pemikiran kita sendiri. Oh, cara menjaga pusaka adalah saya tutupin, nggak boleh kena debu, nggak boleh kena segala macam. Pokoknya jangan susah hidupnya. Ini saya kasih contoh perilaku-perilaku kasih yang membuat anak tidak dewasa ya Bapak Ibu. Jadi belas kasihan yang salah. Contoh, zaman sekarang itu kan kalau anak misalnya adalah mungkin PR-nya sulit gitu ya. Alih-alih orang tua ini bertanya ke anak, oke, PR yang mana yang sulit? Tadi waktu ini gurunya sudah terangin belum? Waktu diterangin tadi kamu nangkepnya apa? Atau orang tua cek tuh agenda sekolah gitu ya, cek. Alih-alih mengambil waktu untuk memeriksa dulu fakta dan data. Begitu anak bilang, Mami, Papi, ini PR-nya tuh sulit gitu. Langsung buka handphone, WA wali kelas. Bapak Ibu orang tua, guru sekarang tuh stresnya bukan karena anak. Diteror orang tua. Saya udah ke beberapa sekolah. Padahal kalau kita mau jujur ya, zaman dulu Anda sekolah, saya sekolah. Berapa sering sih orang tua kita datang ke sekolah? Hampir nggak pernah. Hampir nggak pernah. Keterlibatan orang tua sekarang itu over limit. Harus kita akui Bapak Ibu. Memang kita ingin agar sekolah dan orang tua prakarya gitu ya, beli prakarya, beli kertas, beli spidol, beli apa gitu. Sebenarnya ketika guru memberikan penugasan itu Bapak Ibu, coba ya, apalagi kan sekarang kalau kurikulum Merdeka itu project base gitu ya, project base itu nggak cuma ngafalin, tapi bikin project. Berapa banyak orang tua yang ngomong gini, aduh ini apa lagi sih ribet banget pakai project, mesti begini, mesti begitu, mesti begini, gitu kan. Karena kita orang tua cuma mikirnya gini, sudahlah sekolah itu tes, ada nilai, nilainya 10, udah puas orang tua. Nah saya mau kasih tahu Bapak Ibu, kalau kita cuma di level itu, nilai PISA tadi kita nggak akan pernah kemana-mana. Justru karena sekian puluh tahun kesalahan pendidikan kita cuma di menghafal, maka kalau dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara, kita ketinggalan kereta. Anda mungkin ngomong gini,
Apa sih Bu relevansinya kualitas pendidikan dengan kehidupan kita? Oh banyak. Anda tahu sekarang investasi-investasi perusahaan global larinya bukan ke Indonesia, larinya ke Vietnam. Berapa banyak perusahaan-perusahaan besar yang sudah angkat kaki dari Indonesia, manufacture ke Vietnam. Kenapa? Kualitas manusianya lebih bisa kerja, nggak pengen nuntut gaji mahal dan sebagainya, yang penting cukup, nggak suka demo. Coba kita. Mudah sekali dihasut demo ke sana kemari, toh? Kenapa? Karena kualitas cara berpikirnya tidak dididik oleh pendidikan yang berkualitas. Karena pendidikannya cuma suruh ngafalin, keluar nilai, terus orang tua ACC sama nilai. Pendidikan yang berkualitas tuh project yang bikin anak mikir, oh kalau saya harus bikin sebuah market bersama 5 teman saya mesti menyediakan yang A, B, C, D. Oh bagi tugas kalau gitu. Leadership Bapak Ibu. Jangan begini. Mana nak listnya, sini. Terus mamah-mamah yang saling koordinasi. Lah yang pintar ya mamah-mamahnya, bukan anaknya. So Bapak Ibu, ini tadi contoh kasih yang menyesakkan dan membuat anak tidak dewasa. Nah kita sebagai orang tua harus bagaimana? Next slide. Bapak Ibu, saya ajak kita berefleksi ya. Dijawab dalam hati. Kan tadi gini, contoh dari kebenaran firman Yesus Kristus. Setiap apa yang dia lakukan adalah karena compassion, karena belas kasihan. Problemnya, manusia itu biasanya pilihannya begini. Anda drive by, digerakkan oleh apa? Rasa takut, rasa cemas, atau rasa khawatir, ini yang banyak di orang tua. Takut anak nilai jelek. Takut anak tidak seperti anak lain. Takut anak nanti tidak masuk perguruan tinggi negeri. Takut anak. Nah, kalau Anda driven by fear, maka ketakutan itu akan ditangkap oleh jiwa anak Anda sebagai sebuah tekanan yang akan menyesakkan. Fear is not compassion. Ada lagi. Anda digerakkan oleh apa? Marah. Karena jiwa Anda sendiri sebagai orang tua masih belum sembuh dari luka. Makanya saya sering kalau kasih premarital class, saya selalu bilang sebelum menikah, coba cek bagasi emosi masing-masing, pengalaman keluarga masa lalumu memberimu luka apa? Pribadian yang gampang marah, temperamental, ketakutan, traumatik, ayo beresin dulu. Sebelum Anda mengambil peran sebagai suami istri dan menjadi orang tua, kemudian tanpa sadar, emosi yang selama ini masih Anda bawa, itu yang nanti akan mengalir dalam parenting kita. Atau apa? Rasa sedih, rasa jijik. Semestinya kalau dari 5 ini, kalau dalam iman Kristen, makanya ada ayat berkata, bersukacitalah senantiasa. Hidup kita itu digerakkan oleh sukacita. Dan sukacitanya bukan sukacita dunia Bapak Ibu. Sukacita dunia itu gini, bersukacita kalau semua baik-baik saja. Sukacita dalam iman Kristen, justru karena kita tahu Tuhan sudah menebus kita dan akan selalu bersama kita dalam setiap musim kehidupan. Sehingga kita tidak takut, kita tahu bahwa anak ini adalah titipan pusaka. Kita tahu bahwa kita bisa consulting kepada Tuhan lewat Roh Kudus. Kita tahu kita bisa dapat tuntunan. PD itu. PD-nya itu PD yang bijak. Bukan PD yang takut, marah, kecewa, sedih. Itu apa Ibu? Lanjut dulu. Emosi apa yang mendorong kita? Next slide. Karena, kenapa saya ajak Bapak Ibu justru, ini seminar tentang anak kok malah saya orang tua yang diubek-ubek gitu ya. Karena begini prinsipnya Bapak Ibu. Bagaimana Anda memperlakukan diri sendiri, itu akan equal dengan bagaimana Anda memperlakukan anak Anda. Jadi kalau saya ngomong sama orang tua, saya nggak akan bilang, ini, satu kalimat pertanyaan kuping saya sebagai psikolog itu juga agak risih dengarnya kalau orang tua sudah mulai ngomong gini. Bu, bagaimana cara menangani anak saya? Oke, menangani. Macam anak ini tuh gadget atau benda yang bisa diotak-atik ditangani. Coba, kadang Bapak Ibu, kita tuh tidak melihat anak sebagai pusaka. Mungkin kata yang lebih tepat, Bu, bagaimana cara saya merawat? Kalau menangani itu kan ban bocor ditangani gitu ya.
Apalagi ya, lampu putus ditangani. Coba Bapak Ibu, kenapa saya kok rewel dengan pilihan kata? Karena pilihan kata itu lahir dari hati, itu lahir dari cara berpikir kita. Beberapa orang bilang, ya kan itu cuma mulutnya aja yang kasar, hatinya enggak. Rumus dari mana? Firman Tuhan berkata, apa yang keluar di mulut datang dari hati, Bapak Ibu. Yang lebih najis bukan apa yang dimakan, tapi apa yang dari dalam keluar. Kalau kita ada dalam prinsip hidup yang sama, makanya saya tidak percaya ada orang yang bilang, mulut saya aja Bu yang kasar, hati saya enggak. Gimana ya? Seperti ada dua kepribadian. Ini saya sering katakan kepada remaja-remaja yang pergumulannya adalah ikutan ngomong kasar apa enggak. Bapak Ibu tahu ya, anak-anak sekarang kalau di Jakarta dikit-dikit, ini maaf, ini enggak bagus, anjir gitu-gitu kan. Saya cuma bilang, how come you say bahwa ya itu biasa, itu pergaulan. Hey, kalau kita, ini saya garis bawahi dulu, kalau kita sepakat firman Tuhan adalah acuan hidup, enggak ada toleransi di situ. Cara mengungkapkan kekaguman tuh ya banyak. Amazing ya. Keren banget. Ada tuh pilihan kata. Kenapa harus jir gitu. Terus kalau manggil temennya nyet. Apalagi ya, saya nggak tahu lagi, nggak ngikutin yang sekarang dah. Tapi coba Anda lihat, kadang-kadang saya tuh menemukan itu kalau lagi di toilet tempat umum gitu ya, sama-sama perempuan-perempuan ya, saya kan juga ke toilet perempuan. Pas di dalam gitu ya. Terus dengerin gitu ya, remaja-remaja saya keluar tuh remaja-remaja SMP, SMA. Wih, kalau ngomong rasanya pengen ambil sabun nyuci mulutnya gitu. Tapi that's happen around us Bapak Ibu. Itu yang terjadi di sekitar kita, itu concern kita. Kehalusan pekerti itu PR banget. Nah, kembali lagi. Bagaimana slide yang tadi munculkan dulu? Kembali lagi, bagaimana kita, saya ingin ajak Bapak Ibu ada 3 hal ya. Ada 3 hal. Bagaimana kita perlakukan diri kita sendiri, itu akan mempengaruhi bagaimana anak Anda. So, sekarang jangan fokus ke anak dulu. Yuk ngaca diri sendiri dulu. Next slide. Nah, topik kita hari ini kan dari Mazmur 127 ayat 3 ya. Saya ambil bahasa Inggris karena saya nggak suka bahasa Indonesianya tuh anak laki-laki. Agak gender itu ya. Coba kalau dilihat anak laki-laki adalah pusaka. Lah yang perempuan bagaimana? Tapi kalau dalam terjemahan bahasa Inggris, actually they said children are a heritage and a gift from the Lord. Jadi nggak ada cowok ceweknya. Saya nggak tahu di terjemahan yang kan LAI sudah mengeluarkan terjemahan terbaru, saya belum beli juga sih Alkitabnya. Hopefully it's already changed. Tapi sebenarnya itu nggak spesifik hanya anak laki-laki. Itu nanti kesannya gender banget dan itu akan semakin menguatkan kalau di culture timur kan anak laki kesannya lebih berharga, itu kita udah nggak di level itu. So Bapak Ibu, anak laki-laki itu heritage, warisan, pusaka, pemberian. Oke? Dan buah kandungan adalah reward, upah, pemberian. So sekali lagi, mari kita cek cara pandang kita tentang anak. Kalimat-kalimat yang gini, ya udah nanti, nah ini biasanya nih, mungkin yang sekarang Anda mengalami, Anda dan saya generasi sandwich, yang gini, ya kan papa mama dulu biayain kamu biar nanti hari tua papa mama kamu biayain saya. Nah itu kan, itu investasi masa depan. Di satu masa, itu nggak salah ya Bapak Ibu. Karena gini, orang tua kita, mungkin yang seusia saya 40-50, orang tua kita nggak semuanya punya privilege, pendidikannya tinggi. Nggak semuanya punya privilege bisa kerja. Jadi pada saat itu banyak anak, banyak rezeki. Karena nanti pas hari tua urunan kan yang menghidupi orang tuanya dari anak-anak. At that moment itu correct. Tapi kalau sekarang rasanya tidak. Anda dan saya sebagai orang tua, saya encourage sekali sudah mulai mikirin investasi hari tua. Jangan mikir nanti hari tua nebeng di anak siapa. Anda harus pikirin. Anak investasi masa depan. Atau anak perpanjangan harga diri. Dulu orang tuanya nggak bisa jadi dokter. Orang tuanya nggak bisa jadi pendeta. Oh itu banyak kalau di Indonesia Timur ya. Begitu anak lahir harus jadi pendeta gitu. Belum juga itu anak ditanya. Penerus cita-cita, ini hampir sama. Perpanjangan harga diri termasuk fenomena ini. Bapak Ibu kalau Anda perhatikan ya, rasa-rasanya sih saya belum cek negara Asia lain. Tapi kalau Anda lihat undangan pernikahan di Indonesia, sekarang saya tanya logikanya sama Anda. Ngapain itu gelar panjang dipasang semua?
Kalau ditanyakan, kan biasanya kan di konteks kita, pernikahan itu kan bukan cuman suami istri, tapi keluarga sebenarnya. Dan kalau ditanya, karena itulah momen di mana orang tua membuktikan sudah berhasil mensukseskan anak sampai gelar S1, S2, mau S3, terserah. Kalau perlu ditulis semua. Padahal coba, saya ajak Anda berpikir logis. Apa relevansinya menikah dengan gelar akademik? Nggak ada. Nggak ada. Tapi mengapa di culture kita itu harus ada? Karena harus kita akui di culture kita, anak itu nama baik. Anak itu harga diri. Nah ini masih sering, semoga nanti orang tua di Nafiri ini sudah enggak di situ ya, enggak di level itu. Kalau sekarang mahasiswa saya masih banyak yang begini, masuk jurusan kuliah itu karena orang tua. Padahal dia enggak pengen itu. Kebenarannya adalah anak itu milik pusaka Allah. Oleh sebab itu, next slide. Oleh sebab itu, 3 hal Bapak Ibu. Tanya yuk ke diri sendiri, Anda kind nggak ya ke diri sendiri atau Anda judging terus diri sendiri? Coba direnungkan. Bagaimana Anda perlakukan diri Anda? Ini agak lalu kita sekarang adalah hasil masa lalu kita. Itu benar. Misal, kalau dulu orang tua Anda demanding, orang tua Anda keras, lalu sekarang Anda orangnya jadi keras juga ke anak. Oke, itu betul. Ibu, kalau dalam bahasa Inggris tuh ada present. Nah, kata bahasa Inggris present tuh bagus sekali. Present tuh kata yang sama hadiah. Today itu hadiah. Hari ini Anda mengambil keputusan mau apa, itu yang akan menentukan masa depan. Kalaupun dulu Anda dibesarkan orang tua yang otoriter, yang judging Anda, yang selalu menyalahkan Anda, tidak berarti rumusnya itu perilaku parenting kita ke anak juga begitu Bapak Ibu. Enggak. Kabar baiknya adalah begini, hari ini kita bisa memilih mengambil keputusan, apakah kita mau berubah atau tidak. Bagaimana Anda menghayati hidup Anda? Dalam iman Kristen, prinsip ini menjadi lebih mudah. Kenapa? Kalau Anda sudah betul-betul berjumpa dengan Juru Selamat kita Tuhan Yesus, Anda menerima kasih dari Dia, ini mudah. Karena kasih Allah yang memberikan anak yang tunggal untuk menebus kita, ukuran kasih yang sama yang akan kita pakai untuk mengasihi pasangan dan mengasihi anak-anak kita. Yang saya sering lihat, ada banyak orang beragama Kristen, tapi sebetulnya mereka belum berjumpa dengan sang kasih itu. Contohnya apa? Mereka masih blaming diri sendiri, penuh dengan ketakutan, judging diri sendiri. Seakan-akan semua kabar baik tentang Injil yang berkata, dosamu telah diampuni, jangan berbuat dosa lagi, itu hilang semua Bapak Ibu. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Timbangannya jelas. Pertanyaannya, kenapa orang sulit mengampuni? Boleh jadi karena dia sendiri belum betul-betul mengalami pengampunan dari Tuhan. Tahu dan mengalami 2 hal yang berbeda. Gini Bapak Ibu, jangan puas hanya beragama ya. Saya mau kasih tahu Anda satu fakta lucu tapi ironi. Kita di Indonesia sejak bayi sudah punya agama. Tahu dari mana? Saya punya teman yang mengelola rumah singgah untuk ibu-ibu hamil di luar nikah. Nah, kalau udah bayi itu dilahirkan, lalu kan dia bertanggung jawab begini. Mungkin ada yang dibawa oleh ibu kandung atau keluarganya, tapi ada yang diserahkan dan kemudian nanti proses selanjutnya adopsi. Nah, aturan di negara kita, setiap bayi yang lahir, itu di surat keterangannya harus ada agamanya, diisi dengan agama ibunya.
Dan pihak-pihak seperti panti ini akan melanggar hukum kalau membiarkan atau mengizinkan adopsi dilakukan oleh keluarga yang beda agama dengan agama yang tertulis di keterangan bayi ini. Saya bilang ironi kan? Emang bayinya udah ngerti apa itu agama? Enggak. Tapi that's our country, Bapak Ibu. Nah, poin saya, jangan sampai Anda puas, ya saya udah ke gereja, saya udah beragama. Ntar dulu, are you sure? Karena di budaya kita, agama tuh given. Nah, kalau Anda ingin bisa menjadi orang tua yang menjagai pusaka Allah yang dititipkan kepada Anda mesti punya koneksi yang dekat dengan pemilik pusaka. Anda mesti bisa mendengar suara pemilik pusaka itu, menuntun Anda cara merawat pusaka itu kan. Artinya aspek spiritualitas Anda juga mesti kuat. Tidak cuma sekedar beragama, pergi ke gereja, pakai kalung salib, not enough. Tapi Anda sendiri paham nggak siapa Tuhan yang Anda pilih, iman yang Anda pilih. Itu poin satu ya. Kalau Anda paham, maka Anda akan perlakukan diri Anda dengan kindness. Kekristenan, hallmarknya adalah kasih tanpa syarat. Itu keistimewaan ditunjukkan dengan Yesus di kayu salib. Selesai, semua yang lain itu, makanya dikatakan hukum yang terutama kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah samamu manusia. Titik. Semua Alkitab dirangkum cuma 2 itu, kasih. So Bapak Ibu, kalau Anda orang tua Kristen, sungguh-sungguh Kristen, Anda akan kind ke diri sendiri instead of tidak judging. Maka Anda akan bisa berelasi dengan anak Anda itu juga dalam pergerakan kindness, compassion. Yang kedua, next. Oke. Common humanity versus isolation. Ini banyak terjadi hari-hari ini Bapak Ibu. Tadi saya sudah singgung agak banyak soal sosial komparasi. Banyak orang tua sekarang tuh punya ilusi pengen jadi orang tua sempurna, suami istri sempurna. Terus itu pencitraan. Apa? Hashtagnya itu ya. Parenting goal, ya itulah, couple goals, parenting goals. Saya kasih tahu satu prinsip Bapak Ibu, tidak ada orang tua sempurna, tidak ada pasangan sempurna. Yang ada cukup baik. Kenapa? Kita masih punya kelemahan, pasangan kita punya kelemahan. Disatuin, nggak mungkin jadi sempurna Bapak Ibu. Poin saya begini, berproses menjadi lebih baik, yes. Day by day. Tapi jangan sudah masang ekspektasi yang terisolasi, gitu ya. Nah ini salah satu contoh nih, percakapan generasi kita sekarang. Umur 25 sudah mesti punya uang 100 juta di tabungan. Nah itu belum lama tuh begitu ya. Sudah mesti checking paspor di stamp kemana-kemana. Ini loh Bapak Ibu. Hari-hari ini saya sih lebih takut kalau kayak soal genderuwo kuasa jahat yang kayak penampakan tuh sebenarnya udah lewat. Yang lebih mengerikan tuh justru yang masuk lewat pikiran. Dan ini persis sama seperti ketika iblis mendekati Hawa di Taman Eden. Yang dites itu pikiran. Hari-hari ini kita sebagai orang tua dikejar oleh berbagai sebenarnya konsumerisme sih, kapitalisme. Kita spending ini, spending itu, harus punya ini, harus punya itu. Untuk apa? Untuk apa? Pertaruhannya apa? Jadi kita nih mau jadi human atau mau jadi isolate dengan perfeksionisme yang sebenarnya nggak ada ujung atasnya, nggak ada batas atasnya. Yang ketiga. Nah, kalau orang punya ekspektasi perfeksionisme, rapuh itu nggak nyaman. Jadi nggak nyaman kalau kelihatan tidak perfect. Buktinya sekarang ya. Oh, saya teringat waktu saya satu kali mau ke bandara pagi-pagi, pergi sendiri, duduk ngopi sebentar, terus di meja seberang saya ibu-ibu. Waktu itu mau ke Malaysia, mau ke luar negeri. Sekelompok ibu-ibu usia paling muda sesaya, agak tuaan, 50-an ada, khusus ke Malaysia untuk membenahi hidung, kelopak mata, tarik sini, tarik sana. Saya tidak menjudge kalau ada Bapak Ibu yang mau melakukan operasi plastik, please. Itu your right gitu ya.
Tapi kalimat-kalimat, karena ngomongnya keras, saya nggak nguping loh ya Bapak Ibu, ini mejanya sebelah gitu ya. Karena ngomongnya keras. Yang saya simpulkan tuh begini, iya nggak apa-apa, ada yang kayaknya anaknya masih remaja gitu ya, masih SD, masih remaja. Iya aku udah beresin, pokoknya nanti semua itu mbaknya yang urus, supaya kita pas pergi beberapa hari nanti kan soalnya kalau habis operasi kan pasti kayak aku juga masih sakit gitu kan ya, jadi nanti pasti anak-anak yang ngurusin, apa namanya, ada neninya, ada mbaknya gitu. Saya tuh apa ya Bapak Ibu, saya mikir apa sih yang kita cari, ini kita yang perempuan yang ibu-ibu. Apa sih yang kita cari sebetulnya? Ya kalau kita sudah aging, rambut memutih, ada keriput di sana kemari, ya sudahlah, mari kita aging dengan gracefully gitu kan. Padahal kalau Bapak Ibu tahu ya, nah ini kaitannya dengan kalau psikologi itu kan memperhatikan emosi itu dari wajah Bapak Ibu. Anda tahu Tuhan created our face. Anda kalau sudah mulai tarik sana sini ya Bapak Ibu pakai apa botox dan sebagainya. Itu kan sebenarnya membuat elastisitas otot-otot di wajah Anda juga berubah. Anda pernah lihat ada orang yang senyum, tapi matanya tuh enggak ada. Sebenarnya kalau kita tersenyum, itu kan mata kita sini pasti berkerut ya. Dan kita semakin tua itu akan ada bekasnya gitu. Tapi itulah senyum yang otentik. Coba Anda bayangkan kalau orang yang disuntik tarik sana sini, senyum tapi mukanya kayak porselen dulu Bapak Ibu. Tahu ya? Ya, it's just kalau Anda mau rawat supaya tidak cepat tua, dirawat pakai skincare, pakai apa silahkan gitu. Tapi poin saya bukan ke situ, poin saya kayak gini. Bagaimana kita sebagai orang tua kadang-kadang, ini kalau laki-laki pembicaranya lain. Kalau laki-laki itu pembicaranya hobi. Motor mewah, mobil mewah, beli koleksi ini, koleksi itu. Anak, anak keleleran Bapak Ibu kalau orang Jawa bilang tuh. Ya. Next yang ketiga. Nanti kita perdalam dalam diskusi. Nah, apakah Anda punya kepekaan? Mindfulness, kalau istilah dalam psikologi itu mindfulness atau over identification. Apakah logika dan emosi Anda cerdas bersama-sama? Apakah Anda reaktif atau proaktif? Proaktif itu orang yang bisa menyeimbangkan emosi dan logika bersama-sama. Sehingga ketika menghadapi ulah anak, saya janjikan ke Bapak Ibu ya, selama Anda punya anak, Anda pasti akan dites banyak hal. Next slide aja, nggak apa-apa langsung. Next slide ya. Coba lihat satu slide ini. Nih, kesimpulan saya. Selama ini kita sebagai orang tua kan berpikir gini, tanggung jawab orang tua mendidik anak. Bagaimana kalau saya sampaikan kayak gini? Ternyata rancangannya kalau Anda punya anak, Tuhan mendidik Anda lewat anak. Kan di atas orang tua ada Tuhan. Bukan cuman kita yang mendidik, guru juga sama. Saya dosen, saya guru. Saya seringkali ingatkan diri saya, kalau dapat mahasiswa yang aduh gitu ya, bikin keki gitu. Nanti kalau lagi doa pribadi Tuhan tuh ingetin, hei saya lagi didik kamu kesabaran tuh dari itu. Oke Tuhan. Bapak Ibu kita pernah realize nggak? Waktu anak, jadi jangan harapkan anak Anda tuh manis terus, nggak berulah terus. Justru pada saat dia berulah, dia melakukan hal-hal yang tidak seperti yang Anda mau, tidakkah saat itu Anda menyadari bahwa Tuhan sedang mendidik karakter kita? Kesabaran, kasih, sukacita. Tuhan didik kita. Tuhan didik kita. So, Bapak Ibu, kalau kita sepakat bahwa anak adalah pusaka dari Tuhan, maka Anda sebagai orang tua bukanlah pemilik anak. Itu satu. Pemiliknya tetap Tuhan. Buktinya apa? Anda tidak bisa cegah toh anak itu akan meninggal kapan. Anytime Tuhan mau ambil, Tuhan ambil. Atau kita yang meninggal duluan. Pilih aja. Artinya kita itu hanya dititipi. Dan perjalanan parenting adalah perjalanan partnership dengan Tuhan untuk mengaktualisasikan potensi anak. Perjalanan bertumbuh bersama. Ingat, yang didewasakan bukan cuma anak, tapi juga Anda sebagai orang tua. Supaya Anda jadi orang yang makin baik. Jadi nanti Anda cek ya, kalau punya anak 7 tahun, Anda makin amuk-amukan, Anda makin gak baik. Gagal itu pendidikan Tuhan. Tapi kalau justru dengan punya anak, Anda jadi orang makin baik, then maybe it's okay, it's work. Dan perjalanan pendidikan akan melalui berbagai musim. Untuk goalnya satu, memanusiakan manusia. Segitu dulu dari saya, Kak Lani, dan Bapak Ibu semua, mari kita berdiskusi. Terima kasih.
tangan yang meriah buat Ibu Pinkan Margareta. Bapak dan Ibu, sejujurnya saya udah babak belur ya. Sudah benar-benar merasakan apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Pinkan betul-betul menjadi sebuah pembelajaran dan juga masukan yang sangat luar biasa. Benar-benar saya ketampar Bapak Ibu ya. Ini menjadi sebuah apa ya bilangnya ya, persiapan buat saya untuk memperbaiki diri dan untuk lebih bisa menjalani parenting saya di kemudian hari. Terima kasih banyak Terima kasih, Ibu Kak Pinkan. Leni. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam sesi tanya jawab. Kami mengundang Bapak Ibu yang ingin bertanya untuk menuliskan di kolom chat supaya nanti bisa disampaikan kepada kami dan akan saya bacakan. Wow, rupanya sudah ada satu pertanyaan yang datang. Pertanyaannya adalah, keluarga saya memiliki usaha turun-temurun. Apakah boleh saya langsung mewariskan? Karena usahanya sudah established. Silakan Bu Pinkan. Kata kuncinya di langsung. Itu yang tidak boleh. Kalau punya keinginan mewariskan, tidak salah toh. Tapi kan ini anaknya harus diajak bicara dan ditanya. Apakah memang, dan selalu ada peluang mungkin anaknya juga punya minat pada bisnis itu ya. Saya nggak menutup kemungkinan tidak gitu. Tapi yang pasti adalah izinkan anak yang memilih, mengambil keputusan. Nah sebenarnya gini loh Bapak Ibu. Saya beri contoh begini. Bakat itu tidak hanya di gen, tapi juga di pengalaman keseharian. Misalnya, coba kalau kita lihat ya, kenapa misalnya kalau orang tuanya pebisnis, anaknya cenderung pengennya jadi pebisnis. Iya, Karena aspirasi karir itu juga berasal dari orang tua ya. Dari waktu kecil dia dekatnya dengan apa? Saya kasih contoh deh. Kalau saya sendiri nanti kalian ini boleh juga kasih contoh. Saya itu paling bodoh menggambar Bapak Ibu. sama. Paling nggak bisa. Jadi kalau Anda suruh saya menggambar, keluarnya stickman. Ya, itu kacau sekali. Saya flashback, saya lihat, oh di keluarga saya nggak ada yang menggambar. Sementara kalau suami bisa tuh gambar ya. Karena di keluarga dia waktu dia kecil, dia growing up itu menggambar. Tapi kebalikannya, di keluarga saya rata-rata semua bisa nyanyi. Saya sekolah minggu dari kecil. Saya bisa lah kalau nyanyi. Nggak jadi penyanyi tapi nggak fales. Sebaliknya suami saya, totally nggak. So sometimes itu nggak cuma tentang genetik. Saya jadi dosen sekarang karena saya punya contohan ayah saya itu suka baca, suka belajar gitu ya. Ayah saya kuliahnya PS2 teologi. Ada contoh gitu, ada contoh yang influencing. So pertanyaan yang tadi, boleh nggak? Yang nggak boleh tuh langsungnya ini loh, karena kata langsung itu kan sepertinya memaksa, memberikan anak pada situasi ya gimana, ini bisnisnya udah jalan. Nah pertanyaannya, terus gimana Bu? Kan bisnisnya sudah established. Oke. Saya kira zaman sekarang ini ada banyak mekanisme pengelolaan bisnis yang bisa dipelajari kan. Entah kemudian mau tidak mau membuka untuk itu tidak harus dipegang oleh keluarga. Misalnya, saya tahu ini berat sih, karena sesuatu yang sudah dibangun ya, sesuatu yang sudah dibangun. Tapi kembali lagi, lebih berharga mana anak kemudian misalnya terpaksa mewarisi bisnis itu bukan karena dia enjoying it, bukan karena dia willing to, tapi terpaksa. Lalu nanti begini loh Bapak Ibu, anak ngejalanin sampai di usia tertentu 56 tahun, 60 tahun dia bilang, saya mau buang ini bukan pilihan saya kok, ini paksa orang tua. Atau mungkin dia sampai mati tetap setia menjalani, tapi dia tuh nggak bahagia gitu, nggak menjalani calling hidup dia gitu. Jadi jawaban saya terhadap pertanyaan tadi langsungnya itu kali ya, yang perlu dikasih tanda kutip dulu. Melihat siapa nih, tidak harus anak kandung kan, apakah ada mungkin keponakan atau misalnya bahkan orang yang bukan berhubungan darah sekalipun tapi bisa dipercaya kan. Ya jadi udah banyak jalan, tapi intinya buat saya adalah sebaiknya kesediaan itu datang dari anak, bukan dipaksa. Ditanya dulu nih ya. Karena kalau dipaksa Bu, skenario yang itu loh, generasi pertama membangun, generasi kedua mempertahankan, generasi ketiga ngapain Bu? Kak?
Ya, menghabiskan. menghabiskan. That's the Betul, point. betul, Jadi betul. percuma aja sebenarnya kalau dia nggak willing to do that gitu. Ya. Terima kasih Bu Pinkan. Wow, pertanyaannya sudah menantri. Silakan Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, masih ditunggu. Pertanyaan kedua Bu Pinkan, bagaimana orang tua respon tentang psikologis yang dihadapi anak sebagai warisan Tuhan? Ask for help. Saya lanjutkan tadi hasil survei yang tahun 2023. Hanya 20% kalau saya tidak salah ya, orang tua yang bersedia mencari pertolongan profesional. Pergi ke psikolog, pergi ke konselor. Biasanya orang tua hanya memilih untuk cerita ke keluarga atau orang yang dipercaya. Di balik ini ada apa sih kalian ini? Di balik ini adalah stigma. Stigma, malu. Kalau misalnya saya bilang sama kalian ini ketemu saya nanya, dari mana Kak Pinkan? Ini habis konsultasi sama psikolog. Oh, anaknya kenapa? Wah, Kayak gitu. aib gitu ya. Aib. Ya. Nah, padahal Bapak Ibu, perkembangan ilmu pengetahuan itu sudah membawa kita pada satu pemahaman gini, contoh. Depresi, gangguan kecemasan, itu bukan sekedar anaknya tuh lemah, bukan. Tapi ada mekanisme biomedis. Aduh, saya kok seminggu ini rasanya gloomy, apalagi kalau cuaca begini ya, mendung gini ya, terus agak males, ya itu mungkin masih di masa, terus ada problem, yaitu masalah mental aja. Tapi kalau sudah gangguan mental itu sampai enggak mau mandi, enggak mau bangun dari tempat tidur, enggak mau bebersih diri gitu ya. Kalau sudah di level itu Kak, itu sudah ada aspek biomedis. Artinya gini, kimiawi otak minimal ya, itu tidak sederhana itu, tapi saya biar mudah aja. Kimiawi otak yang bikin kita contoh serotonin, dopamin itu tuh very low. Jadi hasil riset show us that bahwa gangguan kecemasan, depresi, mayor, schizophrenic, bipolar, ADHD itu ada hubungannya dengan fungsi otak kita. Ini kan sama kalau kayak begini misalnya. Kalau anaknya kalian ini patah tulang, malu nggak dibawa ke dokter? Enggak. Nah kan, nggak usah patah tulang. Kita zaman sekarang after pasca COVID, begitu udah mulai untuk nggak berhenti aja, secepatnya kita bawa ke dokter. Betul. Nah, cara berpikir itu. Jadi kalau ada gangguan psikologis yang ditemui anak, saya harus katakan begini. Seringkali kenapa anak nggak bisa ngomong langsung ke orang tua, butuh orang ketiga, butuh konselor, butuh psikologis. Karena kadang-kadang bagaimanapun ya Bapak Ibu, di mata anak Anda itu tetap orang tua yang mungkin ada hal-hal yang ia ingin sampaikan itu justru tentang Anda yang mungkin kalau disampaikan langsung anaknya takut gitu. Nah, kalau Anda berbesar hati mengizinkan ada pihak ketiga profesional untuk membantu mengurai, dan Anda juga tadi saya katakan ya berbesar hati. Berbesar hati. Karena seringkali orang tua tuh bawa nih anaknya ke psikolog gitu ya. Dengan ya ini saya menyederhanakan pakai bahasa saya. Tolong ya Bu, anak saya dibenerin. Padahal saya awalnya tuh masuk psikolog tuh pendidikan, Kak. Tapi setelah itu saya melengkapi diri saya dengan marriage, dengan family. Karena kenapa? Anak yang bermasalah di sekolah, tarik toh akarnya itu di rumah. Nggak selalu itu hanya anak gitu. Jadi Bapak Ibu perlu kebesaran hati untuk oke, peran saya dalam kesulitan psikologis anak saya ini di mana ya? Jangan merasa dihakimi, karena gini loh, tidak ada sekolah jadi orang tua kan kalian? Nggak ada. Padahal katanya tadi anak itu tak bernilai ya. Iya. Coba logikanya. Bingung. Gitu. Gitu jawaban saya itu. Jadi seek help from professional. Mencari pertolongan dari pihak ketiga. Baik, terima kasih. Pertanyaan ketiga, selain firman Tuhan, apalagi yang perlu ditanamkan orang tua untuk pergaulan anak di dunia digital? Wah, ini menarik sekali. Silakan, Bu. Ditanamkan. Oke. Saya enggak, mungkin maksud yang bertanya tidak begitu, tapi saya mungkin akan bilang gini, kalau ditanamkan itu kesannya anak tanah terus kita yang nanam ya. Sekali lagi, kita cenderung bersikap kita yang di atas dan anak di bawah ya. Mungkin saya akan parafrase dengan begini.
di dunia digital ini, di era digital ini, yang harus dipelihara dan tumbuh bersama dalam keluarga adalah compassion. Saya agak khawatir kalau orang tua bilang gini, menanam firman tuh sama dengan mendisiplin anak baca Alkitab. Itu enggak salah. Mendisiplin anak doa, mendisiplin anak ke gereja gitu ya. Itu enggak salah. Tapi sebetulnya kalau cuman ditanamkan, itu kan kayak satu arah. Kalau tadi saya katakan, yang perlu ditumbuhkan bersama dalam keluarga, bukan pada anak. Jadi bukan ditanamkan pada anak. Yang perlu ditanam dan tumbuhkan bersama dalam keluarga adalah tadi compassion. Kalau saya udah bicara kasih selevel compassion, Bapak Ibu, itu turunannya banyak. Ya. Turunannya adalah semua ajaran firman itu harus menjadi sikap, kata-kata, perbuatan yang ada di rumah. Wow. Jadi kita sebagai orang dewasa ini menjadi alat peraga dari firman. Menjadi teladan gitu ya Bu ya. Harus muncul. Karena terlalu sering kali ini remaja terutama ya, kalau sudah remaja tuh bilang gini, bosen dikasih ayat sama orang tua. Loh kenapa? Ya orang papa mama juga nggak ngelakuin kok. Orang papa mama kalau naik kendaraan disalip sama orang, tetap aja maki orang. Terus nanti giliran saya maki teman saya dimarahin. Ya. Bapak Ibu, anak tuh sebenarnya simple. You do the talk lah. You do the talk. Nah makanya kan seringkali kita gini, sesimpel ini deh. Orang tua sering malah kalau anak jawab orang tua sambil lihat gadget. Nggak sopan, lihat mama kalau jawab. Iya betul. Coba, kita begitu nggak? Ya. Kita kalau jawab anak, kalau anak ngomong nih ya, kita lagi balas gini, kita gini, ya itu ada di situ, lihat nih, mami lagi nulis nih loh gini. Atau kita begini, sebentar nak, 1 menit, mami beresin WA. Beresin, gimana? Kita gitu nggak? Iya. Jadi justru yang lebih perlu kita pikirkan tuh hidup kitanya nih loh kalian. Orang tua jadi peraga dulu nih ya, bener ya, jadi teladan dulu nih. Manusia itu belajar dari contoh, udah sesimpel itu. Sesimpel itu. Nah tadi kalau kekhawatirannya tentang dunia digital, sosial media, masalahnya gini loh, kalau anak nggak dapat contoh di rumah, anak dapat contoh-contoh palsu di sosial media kan? Iya ya. Jadi kalau tidak ada example di sekitarnya, karena orang tuanya sibuk cari karir, sibuk cari uang, problemnya si gadget itu kan dunia masuk ke anak ya. Saya sering bilang gini kalian ini, zaman kita belum ada gadget, orang tua kita paling takut kita kabur kan, ke tetangga, ke rumah om gitu ya. Iya. Saya sekarang lebih khawatir karena gini, tubuh anaknya tetap ada Kak. Tapi jiwa dan pikirannya ketika sudah masuk ke game online, sudah masuk ke sosmed, itu sudah melanglang buana di dunia maya yang kita tidak pernah tahu dia jumpa siapa, dipengaruhi siapa, kita nggak tahu. Itu lebih serem ya Bu. Nah banyak orang tua sekarang kan gini, biar anak nggak main di luar, nggak bahaya, dilengkapilah segala gadget dan apa, pikirnya aman. Aman secara fisik, tapi jiwa belum tentu. Gitu. Luar biasa. Makasih Bu Pinkan. Ada lagi seru. Pertanyaan berikutnya, saya sadar dan setuju dengan penjelasan tentang belas kasih. Namun anak saya diasuh oleh kakek nenek yang memiliki arti belas kasih yang berbeda. Apa yang harus saya lakukan, Bu? Ini mixed grandparenting ya. Oke, asumsinya mungkin karena tidak ada pilihan di mana memang dibantu oleh grandparents kali ya. Asumsinya. Karena saya akan jawab gini. Jika boleh, jangan lebih banyak pengasuhan dipegang oleh opa oma. Nah ini kenapa saya garis bawahi jika boleh. Karena kan mungkin situasinya tiap rumah tangga beda-beda. Berbeda-beda, iya. Nah mungkin akan bagus kalau yang buat yang belum menikah itu dipikir dari awal. Iya benar. Jadi atau sudah menikah belum punya anak, pikir dari awal. Pikirkan betul. Boleh dibantu oleh grandparents tuh boleh. Tapi jangan terlalu banyak. Porsi utama pengasuhan tetap harus di mana? Papa mamanya. Papa mama. Baru minggu kemarin tuh ada satu alumni kami yang tinggal di Sydney, terus pulang kemarin main ke kampus tuh bawa anaknya 2. Sempat ngobrol sebentar. Kalau di luar negeri kan nggak ada ceritanya. Nggak ada ceritanya opa oma jagain. Nggak ada ceritanya ada neni. Mahal kan? Iya betul.
Dan saya melihat begini loh, padahal alumni ini yang saya tahu berasal dari keluarga yang juga di sini tuh mampu dan waktu kecil dia juga ada asisten gitu. But then waktu saya tanya gimana, anak 2, 1 udah kelas 2, 1 masih 2,5 tahun. Wah dia 6 bulan pertama ya sempat stres gitu ya. Tapi bisa juga tuh juggling dengan semua hal gitu ya, juggling dengan semua bisa juga tuh. Nah, yang saya ingin sampaikan dengan contoh ini tuh begitu loh. Begini, jangan mental block dengan bilang ya nggak bisa, saya kerja lalu mau nggak mau kakek nenek yang harus ini. Anda udah mental block dulu. Coba cari cara. Oke, misalnya Anda harus kerja, tapi nanti konkretnya gini. Begitu Anda pulang, jadi atur bagaimana caranya supaya pekerjaan Anda selesai di jam kerja. Anda pulang nih sampai rumah jam 6 ya. Stop. Full buat anak. Sehingga kalaupun ada nih cara mengasihi yang keliru gitu di pagi hari gitu, kita bisa percakapkan itu di malam hari kan. Dan masukin nilai-nilai Anda kan. Betul, betul. Nah yang kadang saya lihat kan gini, pagi dipegang kakek nenek, nanti pas sampai malam papa mamanya masih main handphone kan. Iya. Karena ini konsekuensinya gini Kak, selama masih kecil, boleh jadi Anda tidak akan bisa aktif di sosmed toh. Anda tidak akan bisa nonton serial Korea berseri-seri sampai itu anak gede. It's part of the consequences kan. Nah itu yang saya challenge. Willing nggak kalau tadi bilang anak lebih berharga, ya willing. Jangan lihat drakor terlalu sering, ya tuh. Konsekuensi dari kita sebagai orang tua. Betul. Kayak Enggak, kami perlu memilih untuk mereka. Bagaimana menurut Bu Pinkan? kita tuh sering berpikirnya dikotomi. Either me, saya yang pilih, atau dia yang pilih. Ya. Kenapa enggak ngobrol? Contoh sederhana, saya nggak tahu ini anaknya usia berapa ya, tapi contoh sederhana dari gini deh. Misalnya bicara soal mau makan apa. Oke, ya. Saya tidak bilang kalau misalnya anak umur 5 tahun tuh terus kita misalnya sebagai ibu atau sebagai ayah bilang gini, oke nak mau makan apa? Terus kita kasih pilihannya tuh selebar-lebarnya. Ya pusing juga ya kalau di kulkas nggak ada mau masak bagaimana. Tapi kan bisa gini misalnya, nak besok pagi bekal sekolah mau apa? Mama punya opsinya karena mama ada mau nasi goreng, mau apa misalnya apa tuh? Sandwich, atau misalnya mau yang yogurt dan sebagainya. 3 pilihan. Which one for tomorrow? Itu kan tengah-tengah, Bu. Iya, betul. Jadi bukan kita yang memilihkan, tapi kalau anak masih usianya masih kecil, kita bisa lihat opsi-opsi yang mungkin apa. Itu yang kita tawarkan. Mau sekolah, misalnya dia SD mau sekolah. Oke. Ada 3, papi mami udah sortir nih. Kayaknya papi mami dengan alasan ini itu nih ada 3 sekolah yang recommend. Nah, jadi menemui di tengah. Nah, nanti kalau anak sudah makin besar, itu akan makin bergeser kan, Kak? Karena anak sudah bisa cari referensi sendiri. Iya, betul. Nah, gimana dong, Kak, kalau anaknya udah SMA, mau kuliah, cari referensi. Oke, mari kita duduk dan berargumentasi. Pro, cons. Kalau ini pro-nya apa, cons-nya apa. Some parents tidak mau melakukan ini karena lama. Betul. Dan tidak tahan ketika harus didebat oleh anak. Ego kita yang tidak mengizinkan untuk mendengar apa yang anak mau. Jadi yang saya ingin katakan, betul, secara kematangan neurologis, otak moral, otak berpikir, memutuskan dan menimbang itu baru matang usia 20-an. Jadi benar, kita nggak bisa terus kayak ke anak SD, ya silahkan kamu mau apa boleh, nggak gitu. Itu belas kasihan yang salah. Tapi kan kita bisa hadir, memberikan opsi-opsi, lalu kita berdiskusi, berdialog. Anak SD udah mulai bisa diajak dialog. TK sekarang aja udah bisa. Anak sekarang pintar-pintar kalian. Betul. Semoga bisa menjawab. Jadi temui di tengah, berdiskusi, berdialog. Ya, usia berapapun bisa kita jebatani dengan diskusi. Karena kemampuan memutuskan dan memilih itu juga tidak datang tiba-tiba. Itu dilatih dari hari ke sehari, dari dilatih mulai pilih makan apa sampai nanti dia pilih pasangannya siapa. It comes from the process, right? Pola pikir loh. Right.
Berikutnya, saya lahir dari orang tua yang selalu khawatir, sehingga saya menyerap itu sampai saya tua. Sekarang saya tidak mau mentransfer itu kepada anak. Saya tidak tahu caranya bagaimana, Kak. Kalau kekhawatiran ini sudah sedemikian mengganggu ya, dan ini bagus sekali buat yang bertanya, Anda menyadari. Oke. Kata kuncinya seek help sih untuk membereskan urusan. Makanya ke depannya tuh konselor, mungkin enggak harus sampai ke psikologis lah ya. Kalau itu enggak parah banget. Ya. Tapi kalau yang parah banget tuh contohnya misalnya apa ya? Kecemasan yang membuat Anda sampai contoh, cemas takut ketinggian sampai Anda enggak bisa naik pesawat terus kemana-mana harus naik kereta. Itu ada juga yang kayak gitu. Nah, sampai di level itu mungkin Anda harus ketemu psikolog atau clinician. Tapi kalau misalnya khawatiran gitu ya, terus anak apa sedikit kita khawatir. Dan itu memang biasanya akan terbawa ke anaknya. Nah, mulai dari level begini. Dari level yang paling bisa dilakukan, kalau Anda, saya tidak tahu agamanya apa gitu. Sebenarnya hampir semua ajaran agama akan mengajar kita untuk berurusan dengan kekhawatiran kan? Betul. Ya kan? Betul. Oke, kalau dalam iman Kristen jelas. Serahkan khawatirmu, berdoa, mindful, Beriman. serahkan ke Tuhan, beriman ke Tuhan. Kalau itu belum juga, cari orang yang kau percayai. Belajar untuk berserah, belajar untuk surrender. Gitu. Ngobrol sama pasangan. Dengarkan kalau pasangan, biasanya nih kalau yang pencemas seperti ini tuh entah bagaimana polanya ya biasanya. Biasanya punya pasangan yang sangat tidak pencemas gitu. Yang slow. Yang slow. Gitu ya. Jangan jadi ribut, justru coba dengarkan. Mungkin kecemasan-kecemasanmu tidak realistis. Dengarkan pasangan partner yang Tuhan berikan di hidupmu dan jangan terus selalu nge-label, wah emang kalau kamu mah nggak pernah mikir. Nah itu kan Anda blocking, Anda mental block. Boleh kan, jadi. Kayaknya lagi ngomongin saya nih kayaknya. Oh gitu. Padahal Tuhan tuh tahu gitu, makanya dipasang-pasangkan dengan yang beda kan, ya. supaya saling belajar. Saling melengkapi ya Bu ya. Kalau udah sampai level cemasnya sedemikian rupa, you need professional help, I think berproseslah bersama profesional gitu, bersama konselor, kalau di gereja ada konselor ya kan, gitu. Dan bahwa melibatkan pihak ketiga itu bukan sesuatu yang memalukan. Betul. Bukan sesuatu yang harus ditutup-tutupi juga. Saya mau bilang gini, udah nggak zaman kita bilang, ngapain pergi ke psikolog kan aku nggak gila. Nah itu berarti kurang modern. Nah, Bapak, psikolog itu bukan cuma, saya pun kadang-kadang saya butuh pergi ke kolega saya, I need to talk. Justru sama kayak kalau kita badan capek pergi ke tukang pijat itu loh. Iya. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Nggak berarti saya kenapa-kenapa. Iya. Sometimes kita butuh bercakap. Melepaskan. Bercakap. Saya kira itu yang kita perlu budayakan ya, bahwa pertolongan profesional dalam hal mental health itu bukan aib. Ya. Bukan berarti kurang iman. Enggak. Ini memang aspek jiwa gitu. Iya. Oke. Saya punya anak SMP yang sulit sekali diajak interaksi. Padahal saya sudah mendekatkan diri, namun tetap tidak mau dan lebih asik dengan gadget. Sempat saya batasi gadgetnya dan dia mood swing. Ada saran nggak ya Bu, mengingat biaya psikolog cukup mahal? Anak remaja dibatasi gadget pasti akan marah, tapi kan masa kita turutin? Ini sama dengan begini Bapak Ibu, yang penting pembatasannya fair ya, artinya dia tetap boleh tapi misalnya di weekend atau dalam satu hari mungkin 1 jam. Ya. Anak bakal manis, enggak, dia pasti ngomel sama Anda. Cuman it's part of becoming parents ya Bapak Ibu ya. Kalian nih ya, becoming parents itu kan tidak selalu, terutama di fase remaja. Di fase remaja itu parents kayak biggest enemy deh. Tapi coba gini loh, asal anak itu tahu alasan kita mengapa, itu 1. 2, kalau Anda mau larang anak main gadget, pertanyaan saya, penggantinya apa? Ya. Karena kita nggak bisa loh Bapak Ibu cuman melarang gadget, terus dia disuruh ngapain? Ada nggak aktivitas sosial lainnya? Ada nggak klub yang dia misalnya entah apa, belajar berenang, olahraga, seni, apalagi ya kalau sekarang tuh
Ya kebanyakan kayak basket, olahraga sih kebanyakan ya, futsal, robotik kalau robotik anaknya ya, mau ya, terus apa lagi? teater Art, mungkin art teater. ya. Nah, problemnya dengan anak sekarang adalah mereka stuck hanya di gadget sehingga potensi-potensi talenta tuh nggak ada yang terasah, Iya, iya. Betul, betul. ya kan? Iya, iya. Nggak ada yang Seolah-olah terasah. gadget itu udah all in lah di situ. Nah, problemnya memang pembuat aplikasi gadget bertujuan membuat orang tidak beranjak dari gadget. Betul. Kan gitu. Heeh. Semua aplikasi yang di gadget akan diuntungkan ketika kita stay lama di situ. Makanya kalau kita cermati handphone-handphone yang sekarang kan sudah bikin bisa ada aplikasi yang menghitung berapa lama Anda di Screen sini, time ya, screen time dan iya, iya. sebagainya, Heeh. gitu. Nah, jadi buat yang tanya tadi, part of parenting adalah tidak apa ya, anaknya kadang betein kita gitu. Nah, di Mhm. situ kan diajar kasih yang tanpa syarat ya. Kasih yang tetap mengasihi meskipun dia nyebelin gitu kadang-kadang gitu ya. Mhm. Ya ditegur aja kalau nyebelin. Agak berat ya, Bu, tapi masih bisa karena kita bersama dengan Tuhan. Dan kan ada sisi-sisi lain di mana anak tetap bisa merasakan kasih sayang kita. Betul, betul. Kita rawat, kita masakin. Nah, biasanya yang jadi sulit kasus tadi itu kalau gini, hubungannya memang gak dekat. Ya kan? Ya betul, 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 betul. Memang nggak ada Gak ada komunikasi. hal lain gitu loh. Iya, iya, iya. Mamanya sibuk, papanya sibuk. Iya, iya, Nah, iya. itu agak sulit. Nah, berarti harus dibangun kembali. Oke. Dibangun kembali dan ngomong aja ke anak, ya mama atau papa pengen deket sama kamu nak, how can we be close? Dibuka aja, dibicarakan aja, Anaknya udah gede didiskusikan. soalnya, Iya, iya. SMP. Heeh. What's activities yang kamu mau lakukan bersama? Saya pernah nanya ke anak sekolah minggu saya kan, gara-gara ngajarin jangan main gadget terus, sekali-sekali pergi ke alam. Terus anak-anak kelas 5, kelas 6 ngomong gini, tapi kata papi itu macet kalau ke Sentul. Nah kan, saya tuh kalau ngomong sama anak tuh anak jujur. Kadang-kadang, ini guru sekolah minggu udah ngomong nih, nak kalau hari Sabtu ajakin papi mami hiking, Sentul kan banyak ya. Iya, iya, iya. Nah, papi mami sudah mikir gini, hari Sabtu hari leyeh-leyeh di rumah, karena Jumat sampai, nah repot kan. Terus Iya. anaknya dengan jujur ngomong ke saya, ya tapi kata papi itu macet. Nah kan, nah sekali lagi, saya selalu bilang, anak tidak pernah minta dilahirkan. Anda yang meminta dia lahir. Saya yang menginginkannya. Exactly. So, sampai usia dia 17-18an, artinya mungkin Anda tidak punya banyak waktu untuk diri Anda. Anda capek. Senin sampai Jumat kerja, Sabtu Minggu masih be with them. Itu akan selesai kok. Once dia udah kuliah, dia udah kerja, bye-bye kan? Betul, betul, betul. Ya nanti leyeh-leyehnya Anda sebagai orang tua nanti gitu loh. Itu konsekuensi. Iya, iya, iya. Gitu. Ya. Siap, siap. Keren, Bu. Lanjut. Bagaimana bijaknya orang tua dalam pendidikan anak? Contohnya, anaknya ingin kedokteran, tapi ekonominya tidak mampu. Otomatis ortu memberi saran dan itu terkesan seperti didapatkan. Actually enggak. Begitu. Nah, kalau nyari itu pasti ada jalan. Oke, dicari ya Bapak Ibu. Artinya gini, jangan patahkan dulu cita-cita anak. Hanya karena masalah biaya ya. Saya kira, saya tidak tahu kapan ya, maksudnya kalau seperti di negara maju misalnya, let's say lah, di Jerman itu terkenal kuliah nggak bayar. Ya, betul. Asal you punya otak, lu punya kemampuan, you go to school. Ya. Mungkin kita belum nyampe ke sana, tapi kan kita juga berharap, kita optimis negara kita juga akan terus berkembang gitu. Kalaupun di posisi sekarang, minimal, saya bisa sebut namanya, pemerintah punya beasiswa bidik misi. Bidik misi itu untuk perguruan tinggi. Tapi memang you have to be very good, right? You have to be very berprestasi. Nah, artinya gini, kalau anak punya cita-cita seperti itu, jangan orang tua langsung patahkan dengan nggak ada biaya. Beri realita, nak, papa mama mungkin tidak sanggup biayain kamu kalau ke sana. Tapi di negara ini atau bahkan di negara lain, there is scholarship. Papa mama mungkin sanggup kamu kasih membekali kamu pelurunya. Tapi nanti apakah peluru itu nyampe, pelurunya itu artinya pendidikan yang sekarang. SD, SMP, SMA. Ayo papa mama temani, kita berjuang. Kamu jadi pinter banget, kamu jadi ini. Gitu. Nah itu ilusi-ilusi orang tua bahwa perguruan tinggi itu
harus comes up with all your money, itu juga saya kira perlu dikritisi juga sih. For sure kalau Anda bisa sediakan, it will be better. Ya, But betul. if not, jalur scholarship tuh banyak. Banyak ya. Banyak. Ini bentar lagi nih kalau yang sekolah sekarang mungkin kan SMP, SMA, SD ya. Tadi kita sempat ngobrol. Kalau nih nanti Indonesia perguruan tinggi makin banyak dan dari luar masuk, itu akan cukup banyak kesempatan. Yang penting pastikan anaknya memang bagus. Namanya kalau mau scholarship kan you have to punya sesuatu keunggulan ya. Iya, betul. Nah kalau sudah kayak begini nih, Anda punya harga tawar. Nah, nggak bisa kamu pintar kalau main gadget terus kan? Iya, betul. You want to have a goal, okay, let's make it. Jadi ngelarang gadget tuh bukan karena tidak ada tujuan lain. Kenapa banyak anak terjebak di gadget? Mereka nggak punya tujuan hidup. Harus ada the reason why juga nih ya, yang kita coming up ke anak-anak. Why itu yang akan menggerakkan motivasi. Oke. Bagaimana jika saya sudah terlanjur melukai keberhargaan diri anak di masa kecil? Anak saya sekarang menjaga sikapnya di depan saya saja. Minta maaf. Kalau sudah sadar toh, pernah melukai, ambil satu momen yang tepat, minta maaf sama anak. Sorry. Dan mami, misalnya entah mami atau papi merasa sekarang mungkin kamu di depan kami faking gitu. Minta maaf dengan tulus. Minta maaf, dan rajut kembali. Dan kita juga harus berubah. Ya. Dan beri memperbaiki anak konfirmasi, betul nggak yang kita duga itu? Betul nggak bahwa dia masih terluka? Apa sih yang dia rasakan? Buka telinga Anda untuk membiarkan dia mengeluarkan apa yang dia rasakan. Lalu tanya juga, after today, kamu pengen yang seperti apa relasi antara papa mama dan kamu? Ya. Itu loh Kak, yang maksud saya gini loh. Saya tuh sering melihat orang tua tuh lupa bahwa ini tuh manusia, anak tuh manusia. Iya. Anak tuh manusia. You can talk with them. Saya menjumpai klien dari yang maksudnya umur 5 tahun, kalau 4 tahun masih belum bisa ngomong, 5 tahun, 6 tahun, sampai ke yang usia udah 20-an. Satu hal yang saya temukan sama adalah, they are human. And if you ask kindly, if you ask dengan tulus, they will talk. Wow. Gitu loh. Iya. Seringkali blocking komunikasi. Betul. Karena itu orang tua tuh, nah ini mungkin saya challenge gini. You will always be my baby forever. Hati-hati pikiran itu. Mungkin kalau dalam rasa kayak saya akan tetap menyayangimu kapanpun, yes. Tapi kalau pokoknya di depan mami papi kamu tuh tetap bayi. Really? Iya. Saya paham. Someday mereka akan growing up. Iya, betul. Iya. Oke, sebagai penutup Bu Pinkan, yes. Bisa berikan kata-kata semangat atau power statement buat para orang tua yang ada di Zoom ini. Perubahan dalam relasi dengan anak dimulai dari orang tua. Menurut saya itu dulu, Bapak Ibu. Jadi mari benahi diri kita dulu. Tadi yang saya sampaikan, cek motivasi Anda menjadi orang tua itu lebih didorong oleh apa? Rasa takut, rasa amarah, rasa terluka, rasa cemas, atau oleh belas kasihan. Bangun belas kasihan di dalam diri Anda. Bersama pasangan, usahakan untuk membentuk ini. Nanti itu mengalir Kak Leni. Bapak Ibu itu mengalir. Compassion itu seperti air yang nggak akan bisa dibendung oleh apapun. Jadi pakai dulu, kenakan dulu, itu akan flowing mengalir. Mengalir ke keluarga Anda. Jadi perubahan dimulai dari saya. Itu yang selalu saya prinsip. Jangan coba ngubah anak, jangan coba ubah ini. Perubahan dimulai dari saya. Start from us as a parent, as a teacher, as an educator. Anak itu akan ngikut Bapak Ibu. Karena kita yang dipercayai merawat pusaka itu. Ya. Begitu saja Kak Leni. Sebuah statement yang sangat menenangkan hati kita, para orang tua. Semangat Bapak Ibu. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Ibu Pinkan Margareta. Terima kasih banyak Kak Leni.